Jadi idlaq itu adalah huruf-huruf torofiyah, huruf-huruf yang terdapat di ujung, baik itu di ujung lidah ataupun di ujung bibir. Lawannya adalah ismat, dan ismat itu biasanya huruf-huruf yang 4 ya. Dalam kalimat katanya itu 4, seperti asjada, seperti itu. Banyak yang 4 itu bahasa Arab, tapi yang asli Arab zalzala itu bahasa Arab. Lu'lu'a ada lamnya kan, Arab kalau itu lu'lu'a. Jadi kalau ada 4 huruf tapi nggak ada idlaqnya, itu ajam. Sod itu memiliki sifat sofir. Jadi sudah disebutkan ada hamas, ada apa lagi, rohwa, ada apa lagi, isti'la, lidah di mana diangkat. Terus dia ismat atau idlaq huruf shad itu. Ismat atau idlaq. Ismat, farromin. Sifat berikutnya huruf shad adalah sofir. Apa artinya sofir? Apa saja huruf shad itu? Jadi pertama adalah hamas, jadi mengalir nafas. Yang kedua sifatnya adalah rohwah, mengalir apa? Suara. Kan ihdinas, agak lama kan ngalir suaranya. Jadi jangan cepat bacanya. Ihdinas, tapi ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang ketiga tadi sifatnya apa? Isti'la. Yang keempat ismat. Yang kelima adalah sofir. Sin, hamas, ya bila sifat hamas. Yang kedua rokhawah. Yang ketiga dia istifal, bukan isti'la ya, lidah ke bawah. Infitah, ada infitah. Oh, infitah juga belum tahu ya. Sifat infitah ada juga, yaitu infitah itu menurut bahasa artinya terbuka atau terpisah. Maksudnya menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai menjauhnya lidah dari langit-langit. Nah, itu disebut sifatnya infitah. Jadi ada yang lengket ya, lidah itu itbaq, ada yang terpisah namanya infitah. Nah, kalau huruf sin itu jangan lengket bacanya, tapi infitah ya. Kalau huruf-huruf yang lengket itu diantaranya so, si lidah itu kayak lengket di langit-langit, so ya kan, do, huruf do, to itu agak lengket. Nah, itu yang lengket-lengket itu namanya itbaq sifatnya. Kalau yang nggak lengket, nah, atau terpisah namanya infitah, itu kebuka atau terpisah dari langit-langit, namanya sifatnya infitah, dari kata fataha, membuka. Nah, kalau sin itu jauh dari langit-langit, bis nggak lengket, beda dengan so, ihdinas, nah jadi lengket ya di langit-langit, di langit-langit, beda kan? Nah, beda. Jadi ada itbaq, ada infitah. Sifat sin hamas, yang kedua rokhawah, yang ketiga istifal, lidahnya ke bawah, yang keempat infitah, di mana lidah tidak lengket di langit-langit, jadi dia turun. Kemudian dia kelompok ismat atau idlaq. Ismat, dia juga sama sofir ya, sofir. Jadi suaranya tuh nyebar ya. Bis ihdinas as-sa ya, itu sofir, jadi nyebar gitu. Dalam Al-Fatihah itu ada sod dan ada sin. Pertama ihdinas huruf so, mustaqim itu huruf sin ya, mus. Nah, itu praktekkan di kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu sudah ada sod dan sudah ada sin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Silahkan. Ihdinas siratal mustaqim.
Pada saat mengucapkan mus, lidahnya adalah istipal ke bawah. Mus, ujung lidah ke bawah. Nasta'in, jangan nos. Nah, itu salah. Tipis. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Nah, tipis. Jangan nos. Nah, itu tebal. Tapi kalau ihdina tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi perlu diulang-ulang karena ini ilmu itu bisa diserap kalau diulang-ulang, gitu kan? Seberapa bisa hafal Quran itu kenapa? Karena diulang-ulang. Jadi seberapa banyak Anda mengulang-ulang, nah hafalan itu akan semakin kuat ya gitu. Kulhu begitu kuatnya karena memang kulhu itu sering diulang-ulang. Al-Baqarah coba kalau diulang-ulang juga sama seperti kulhu, akan mudah dan hafal seperti itu. Jadi kunci ingin hafal Quran adalah apa? Baca diulang-ulang. Yasin karena tiap Jumat dia baca, maka banyak orang yang hafal Yasin. Seperti itu ya. Demikian cukup ya kajian hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan karena ilmu tajwid adalah ilmu dimana untuk dipraktekkan bukan hanya sekedar teori gitu ya. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ditutup dengan kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.